wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Kurotoaini. NIM saya 203830320005. Kelas A, Prodi Ekonomi Syariah IAIN Madura Pamekasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitrah dan konsep perbuatan manusia. Saya akan menjelaskan beberapa inti materi, yakni yang pertama pengertian fitrah manusia, yang kedua macam-macam fitrah manusia, yang ketiga hubungan fitrah dengan pendidikan, dan yang keempat konsep fitrah dari perspektif beberapa agama. Yang pertama adalah pengertian fitrah manusia. Definisi fitrah sering dimaknai suci dan potensi. Secara etimologis, asal kata fitrah atau fitroh berasal dari bahasa Arab, yaitu fitrah, jamaknya fitor, yang suka diartikan perangai, tabiat, kejadian, asli, agama, ciptaan. Fi'lah dan fitrah adalah bentuk masdar atau infinitif yang menunjukkan arti keadaan. Fitrah adalah awal mula penciptaan manusia, sebab lafaz fitrah tidak pernah dikemukakan oleh Al-Quran dalam konteksnya selain dengan manusia. Dalam pemikiran pendidikan Islam, fitrah penciptaan manusia merupakan diskursus yang banyak dibahas oleh para ahli, mengingat salah satu aspek pendidikan Islam adalah upaya menumbuh kembangkan potensi manusia yang dibawa sejak lahir. Fitrah itu sendiri tidak akan berkembang tanpa dipengaruhi kondisi lingkungan sekitar, yang mungkin dapat dimodifikasikan atau dapat diubah secara dramatis, manakala lingkungannya itu tidak memungkinkan menjadikannya lebih baik. Faktor-faktor eksternal bergabung dengan fitrah. Sifat dasarnya bergabung pada sejauh mana interaksi eksternal dengan fitrah itu berperan. Fitrah hanya diperuntukkan bagi manusia, sedangkan bagi binatang, fitrah sama dengan naluri atau tabiat. Al-Ghazali mengartikan bahwa fitrah merupakan dasar bagi manusia yang diperolehnya sejak lahir dengan memiliki keistimewaan sebagai berikut. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kemampuan dan kesediaan untuk menerima kebaikan dan keturunan atau dasar kemampuan untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, dorongan ingin tahu untuk mencari hakikat kebenaran yang berwujud daya untuk berpikir. Yang ketiga, dorongan biologis yang berupa syahwat, nafsu, dan tabiat. Yang keempat, kekuatan-kekuatan lain dan sifat-sifat manusia yang dapat dikembangkan dan dapat disempurnakan. Fitrah al-ghorizah yaitu fitrah inheren dalam diri manusia yang memberi daya akal yang berguna untuk mengembangkan potensi dasar manusia. Dalam pendapat lain dinyatakan bahwa jenis fitrah itu memiliki banyak dimensi, antara lain 1. Fitrah agama, 2. Fitrah intelek, 3. Fitrah sosial, 4. Fitrah susila, 5. Fitrah ekonomi, 6. Fitrah seni, dan 7. Fitrah kemajuan. Sayyid Qutb mengemukakan kebutuhan pokok manusia yang terbagi atas 4 macam, yaitu 1. Kebutuhan hati nurani setiap insan untuk memperoleh kepuasan, ketentraman, dan ketenangan. Yang kedua, kebutuhan akal pikiran setiap insan untuk memperoleh kebebasan, kemerdekaan, dan kepastian. Yang ketiga, kebutuhan perasaan setiap insan untuk memperoleh rasa saling pengertian, kasih sayang, dan perdamaian. Dan yang keempat, kebutuhan hak dan kewajiban setiap insan untuk memperoleh perundang-undangan, ketertiban, dan keadilan. Macam-macam fitrah manusia ada 4. Yang pertama, potensi fisik atau psikomotorik. Yang kedua, potensi mental intelektual atau IQ. Yang ketiga, potensi mental spiritual quotient atau SP. Dan yang keempat, potensi sosial emosional.
Hubungan fitrah dengan pendidikan. Hubungan fitrah dengan pendidikan adalah potensi yang ada atau kemampuan jasmani dan rohania yang dapat dikembangkan tersebut dalam pendidikan. Pendidikan merupakan sarana atau alat yang menentukan sampai di mana titik optimal kemampuan-kemampuan tersebut untuk mencapainya. Yang terakhir yaitu fitrah manusia dari beberapa perspektif agama. Yang pertama dari agama Islam. Dari agama Islam lebih menekankan pada proses penciptaan manusia. Yang kedua dari agama Hindu. Menurut pendapat dari agama Hindu, fitrah lebih menekankan pada proses pengaturan alam semesta dan Tuhan Brahma yang mengaturnya. Yang ketiga dari agama Buddha. Dari agama Buddha lebih menjelaskan tentang proses kejadian langit dan bumi serta proses kejadian manusia. Dan yang terakhir yaitu dari agama Kristiani. Agama Kristiani memiliki pendapat yaitu lebih menekankan pada penciptaan manusia. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.